Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku di Pembelajaran Tajwid bersama Sasa part 3. Di part yang ketiga ini kita akan membahas masalah gharib. Aku menggunakan sumber yang dulu pernah aku dapetin pas masih kelas SD. Aku pernah ngaji di salah satu TPQ namanya TPQ Wilanul Khair. Jadi di sana aku dapetin materi tentang gharib ada 52 poin. Tapi yang akan aku sampaikan beberapa poin-poin aja, tidak semuanya, karena kalau semuanya aku yakin tidak akan cukup waktunya atau menguras banyak waktu. Jadi simak terus ya. Mari kita mulai pembelajaran gharib bersama Sasa. Dan aku mohon maaf sekali di sini aku pakai catatan. Karena jujur di bangku SMP sampai ke kuliah sekarang aku nggak pernah dapetin pelajaran gharib sekalipun. Jadi maklum pasti lupa. Sebelumnya mohon maaf karena menggunakan buku. Tapi insya Allah materi-materinya insya Allah masih diingat. Kita langsung masuk yang pertama, yaitu lafaznya ana fa'ana. Yaitu di tulisan ini nanya diikuti alif mati, jadi matobi'i. Tapi kalau didahului alif itu dibaca pendek. Kalau didahului hamzah itu dibaca panjang. Ini sudah hukum mutlak dalam gharib, jadi tidak bisa diubah-ubah. Yang kedua, kita memasuki nun iwad. Nun iwad itu nun kecil yang biasanya terdapat di tengah kalimat atau di depan kalimat. Kalau di tengah kalimat nanya dibaca ni, tapi kalau nun iwadnya di depan kalimat atau di awal kalimat itu biasanya tidak dibaca. Contoh yang di depan kalimat nilazina, tapi cara bacanya allazina. Lalu contohnya yang di tengah kalimat qaumanillahu. Jadi ninya tetap dibaca, bukan qaumallahu, tapi qaumanillahu. Yang ketiga, kita akan membahas huruf shad yang di atasnya ada sin kecil. Cara membacanya ada 3. Yang pertama dibaca shad. Yang tetap dibaca shad itu hanya 1, bimusaytir. Itu tidak bisa dibaca sin. Yang kedua dibaca sin, itu ada 2 lafaz, basbotan sama ya besutu. Lalu yang ketiga bisa shad bisa sin, jadi terserah kita membacanya, bisa shad atau bisa sin, yaitu nadomnya amhumul musaytiruna. Kalau shad amhumul musaytiruna. Nadom yang pertama yaitu bimusaytir, tetap dibaca shad. Itu terdapat dalam surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Lalu lafaz yang kedua yaitu basṭatan, itu terdapat dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Nadom yang ketiga yaitu basṭatan, terdapat dalam surat 7 Al-A'raf ayat 69 juz 8. Nadom yang terakhir yaitu amhumul musaytiruna, bisa shad bisa sin, terdapat dalam Quran surat 52 At-Tur ayat 37 juz 27. Yang keempat, ana. Tadi na yang dimatobi'ikan yang didahului alif itu dibaca pendek kan, tapi ada 4 nadom yang tetap dibaca panjang. Jadi semua huruf ana jika alifnya itu alif, maksudnya bukan hamzah, itu tetap dibaca pendek. Tapi ada 4 yang dibaca panjang dalam Al-Quran, yaitu anaba, anabu, anasiyah, al-anamila. Yang pertama anaba, terdapat dalam surat 31 Luqman ayat 15 juz 21. Yang kedua anabu, itu terdapat dalam surat 39 Az-Zumar ayat 17 juz 23. Yang ketiga
anasiyah. Terdapat dalam Quran surat Al-Furqan atau surat ke-25 ayat 49 juz 19. Yang terakhir Al-Anamila terdapat dalam surat 3 Ali Imran ayat 119 juz 4. Selanjutnya kita akan membahas tanda-tanda wasal, yaitu cara membaca gini. Di Al-Quran ada tanda waqaf, ada tanda wasal. Dan sekarang aku bakal membahas tentang jika diwasolkan. Misalkan di nadham yalhath zalika itu ada nadham, ada tanda wasolnya. Aku di sini akan memberitahu cara membacanya. Jadi contohnya satu, alla ta'dilu i'dilu. Itu cara bacanya. Kalau kita membaca wasal, yaitu cara membacanya alla ta'dilu dilu. Itu terdapat dalam Quran surat 5 Al-Maidah ayat 8 juz 6. Kalimat selanjutnya yaitu la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Itu cara bacanya jika dibaca wasal. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Itu terdapat dalam Quran 8 Al-Anfal ayat 60 juz 10. Kalimat selanjutnya yaitu al-ankabut ittakhadhat. Itu jika dibaca wasal al-ankabut ittakhadhat. Lalu kalimat selanjutnya dzalikum annar. Tapi jika wasal dibaca dzalikumun nar. Itu terdapat dalam surah 22 Al-Hajj ayat 72 juz 17. Kalimat selanjutnya jika titik yang pertama itu tanwin, kayak misalkan mathalan alhamdulillah. Itu cara bacanya ditambahin nun ngiwat. Jadi lannya diganti nun ngiwat, tapi alifnya hilang. Contohnya mathalanil hamdulillah. Itu terdapat dalam Quran surat 39 Az-Zumar ayat 29 juz 23. Yang selanjutnya ada dua huruf dalam Al-Quran, yaitu malaihi dan malaihim. Itu lanya tulisannya dibaca panjang, tapi kita membacanya pendek. Dan ada juga huruf mim, yaitu mi'atun, mi'ataini. Tapi di situ mi-nya diikuti alif mati, jadi dibaca panjang. Tapi kita membacanya baca pendek. Menurut Gharib, membaca yang baik dan benar yaitu dibaca pendek. Mi'atun, mi'ataini. Kalimat selanjutnya yaitu tulisan dalam Al-Quran irqab ma'ana. Tapi cara bacanya irkam ma'ana. Itu terdapat dalam Quran surat 11 Hud ayat 42 juz 12. Yang selanjutnya ada juga nih huruf wawu diikuti alif sukun, biasanya dibaca matobi'i atau dua harokat atau dua ketukan atau satu alif. Tapi dalam Al-Quran ada 5 huruf wawu diikuti alif mati di depannya dibaca pendek, yaitu lafaznya litatsluwa, liyabluwa, liyahbuwa, wanabluwa, lan nad'uwa. Kalau dulu aku ngajinya dinyanyikan, jadi lebih mudah menghafal. Contohnya gini, litatsluwa terdapat dalam Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 30 juz 13. Jadi mungkin dari kecil terbiasa ngaji cepat, dan alhasil sekarang susah memelankan bacaan. Lanjut yang kedua yaitu liyabluwa terdapat dalam Quran surat 47 Muhammad ayat 4 juz 26. Liyarbuwa terdapat dalam surat 30 Ar-Rum ayat 39 juz 21. Wanabluwa terdapat dalam Quran surat 47 Muhammad ayat 31 juz 26. Lan nad'uwa terdapat dalam surah 18 Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Selanjutnya di Al-Quran ada tulisan dha'fin dha'fan.
Itu dotnya bisa dibaca fathah, bisa dibaca dhammah. Jadi bisa du'fin, du'fan, atau du'fin, du'fan. Jadi terserah kita baca fathah atau dhammah. Itu terdapat dalam Quran surat 30 Ar-Rum ayat 54 juz 21. Dalam Al-Quran ada bacaan-bacaan aneh. Yang pertama yaitu bacaan imalah. Imalah yaitu memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Hanya ada satu, yaitu bunyinya e kalau memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Majreha. Kalau di tulisannya majroha, tapi di tulisan majreha. Lalu yang kedua bacaan ismam. Ismam itu bacaan dengung, tapi di tengah-tengah dengung itu kita harus mencucu atau memonyongkan bibir. Contohnya la ta'manna. Itu akan aku kasih, itu bakal aku kasih video contohnya ya, soalnya aku nggak bisa nyontohin sendiri. Kala ta'manna. Selanjutnya saktah. Saktah yaitu berhenti sekedar satu alif, tapi tidak boleh bernafas. Dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama iwaja, qayyima. Terdapat dalam Quran surat 18 Al-Kahfi ayat 1 juz 15. Yang kedua mimma qadina hadza. Terdapat dalam Quran 36 Yasin ayat 52 juz 23. Lalu waqilaman roq. Terdapat dalam Quran surat 75 Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Yang terakhir kalabal rona. Terdapat dalam Quran surat 83 At-Taufif ayat 14 juz 30. Yang selanjutnya bacaan tafsil. Bacaan tafsil yaitu meringankan bunyi hamzah yang kedua. Baca tulisannya a'jamiyun, tapi dibaca a'jamiyun, yaitu meringankan bunyi hamzah yang kedua, yaitu ditekan. Yang selanjutnya dalam tulisan bisal ismu, tapi disingkat lagi. Cara bacanya bisalismu. Itu terdapat dalam Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Selanjutnya kanat qawariro min fiddah. Kalimah ini memiliki 3 cara baca. Yang pertama panjang pendek, seperti kanat qawariro min fiddah. Maksudnya panjang pendek yaitu huruf ro yang kedua. Kanat qawariro panjang, qawariro romi pendek. Jadi panjang pendek. Yang kedua pendek. Kanat qawariro min fiddah. Yang ketiga pendek sukun. Kanat qawarir. Sampai sini paham? Yang terakhir kita akan belajar idhar wajib. Idhar wajib yaitu nun sukun, tapi tidak boleh didengungkan. Dalam Al-Quran ada 4. Ad-dunya bunyanun qinwanun sinwanun. Ad-dunya terdapat dalam Quran surat 14 Ibrahim ayat 3 juz 13. Bunyanun terdapat dalam surat 61 As-Saff ayat 4 juz 28. Yang ketiga sinwanun terdapat dalam surat 13 Ar-Ra'd ayat 4 juz 13. Yang terakhir qinwanun terdapat dalam surat 6 Al-An'am ayat 99 juz 7. Sekian pembelajaran gharib kita. Kurang lebihnya aku mohon maaf karena aku manusia biasa, dan ambil baiknya buang buruknya. Jadi untuk kedepannya semoga video ini bisa membantu menambah wawasan, menambah ilmu, walaupun hanya sedikit. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.